Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan selalu, panjang umur dan keberkahan yang tiada putus. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lutfia Aryana Siti Fatimah, NIM 181400260 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan mata kuliah Ilmu Dakwah. Di sini saya ingin membahas terkait dengan KDRT atau kekerasan di dalam rumah tangga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan itu merupakan suatu sifat yang keras, perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan baik fisik atau bisa juga berupa barang yang dimiliki oleh orang tersebut. Dan juga termasuk dengan sesuatu yang bergejolak ataupun hebat dan cenderung menghancurkan ataupun memaksa. Dapat pula dimunculkan secara ekspresi melalui perasaan dengan penuh emosional yang menyebabkan timbul dari aksi-aksi atau perasaan yang menyakiti baik fisik maupun psikis itu sendiri. Nah, mengenai definisi kekerasan, belum ada suatu kesepakatan karena adanya pandangan yang berbeda, karena masing-masing memiliki penilaian ataupun kriteria yang berbeda-beda atau pandangan yang berbeda-beda terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu violentina. Violentina merupakan kekerasan, keganasan, kehebatan, kebengisan, kedahsyatan ataupun aniaya, atau bisa juga dalam bentuk pemerkosaan. Dan menurut definisi yang dikemukakan oleh Sanford, bahwa kekerasan itu merupakan semua jenis perilaku yang tidak sah, baik berupa suatu tindakan yang nyata maupun berupa kecaman atau ancaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik. Nah, meski demikian, tentu kejahatan itu tidak dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan apabila tidak adanya perundang-undangan yang telah terbentuk sebelumnya. Sehingga kekerasan itu bisa dikatakan sebuah kekerasan apabila sudah adanya aturan yang mengatur sesuai dengan perundangan atau pasal-pasal yang ada. Nah, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 pada pasal 1 yang mengatakan bahwa kekerasan di dalam rumah tangga merupakan sebuah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ataupun penelantaran rumah tangga, termasuk juga dalam bentuk hal kecaman ataupun ancaman yang melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan melawan hukum dan lingkup di dalam rumah tangga itu sendiri. Sehingga jika dipersempit bahwa KDRT lebih kepada sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri ataupun juga bisa sebaliknya. Nah, sebab oleh itu walaupun mengalami kekerasan oleh pasangannya dan menghendaki kekerasan tersebut dihentikan, tetapi bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi perempuan untuk memutus tali atau memutus mata rantai kekerasan, karena pada kenyataannya bahwa di aspek sosial budaya itu sendiri, bahwa perempuan itu selalu dikonstruksikan untuk menjadi seorang istri yang baik, seorang istri yang pandai menyenangkan suami dan juga pandai menjaga keutuhan di dalam rumah tangga itu sendiri. Itu merupakan kenyataan yang ada pada aspek sosial budaya. Perlu kita ketahui bersama ya teman-teman, bahwa kekerasan di dalam rumah tangga itu tidak selalu menahu dialami oleh perempuan. Bisa saja seorang istri melakukan penganiayaan ataupun kecaman terhadap suami itu sendiri, terhadap suaminya sendiri. Karena banyak sekali data, banyak sekali informasi-informasi yang tersebar, baik media sosial, baik melalui secara media massa ataupun
di lingkungan kita sendiri pun kita mungkin bisa menemui adanya kekerasan di dalam rumah tangga. Karena kekerasan di dalam rumah tangga itu tidak hanya sekedar perlakuan yang menyakiti, melukai baik fisik, atau bisa juga karena kekerasan itu bisa juga melalui psikis si orang istri. Bisa juga kekerasan di dalam secara verbal yang menyebabkan kesakitan di dalam batiniah ataupun batiniah seorang istri. Begitu. Karena contoh yang real, beberapa saat lalu saya menemui bahwa di media massa memperoleh bahwa seorang istri memergoki seorang lelaki yang kepergok selingkuh. Nah, kemudian karena melihat seorang suaminya tersebut selingkuh, kemudian si istri melakukan kekerasan di sini hingga menyebabkan suami tersebut meninggal dunia di tempat berupa dengan pembunuhan karena merasa tersakiti akan perlakuan yang dilakukan oleh suami itu. Nah, di situ bisa dilihat bahwa kekerasan di dalam rumah tangga itu berawal dari sakit secara batiniah yang berujung pada adanya niatan ataupun pemikiran bahwa ingin membunuh, ingin membalaskan dendam, ingin menyampaikan rasa emosionalnya yang tinggi tersebut dengan cara versi istri tersebut adalah dengan cara membunuh, begitu. Dengan demikian bahwa perempuan itu memang selalu dituntut memiliki tanggung jawab yang lebih besar demi sebuah keutuhan rumah tangga itu sendiri. Jadi ketika konflik itu muncul, maka pertama kali juga istri yang akan menyerahkan diri sendiri. Istri yang akan menelusuri terlebih dahulu apa sih sebab akibat, sebab dari konflik yang terjadi di dalam rumah tangga itu sendiri. Karena KDRT merupakan masalah yang tidak banyak orang mengetahuinya, karena memang sifatnya itu tertutup, karena hanya intern saja yang mengetahuinya. Dan kekerasan yang dilakukan itu seringkali dianggap sebagai salah satu bentuk didikan suami terhadap istri, serta anggapan bahwa suami itu sebagai seorang pimpinan di dalam rumah. Jadi dalam artian bahwa terdikte di setiap pemikiran orang-orang sekarang bahwa memang suami yang terdikte di pikiran kita adalah suami sebagai pimpinan di dalam rumah tangga itu. Apapun yang terjadi memang itu bergantung pada bagaimana seorang suami itu mengajari suami itu sebagai pemimpin di dalam rumah tangga itu. Nah, dan juga yang bertindak segala halnya yang ada di keluarga itu. Tetapi dalam artian ketika suami sebagai pemimpin di dalam rumah tangga itu bukan berarti seorang suami itu dapat bertindak semaunya. Jadi karena meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga akhir-akhir ini pun juga sangat memprihatinkan teman-teman. Jadi karena berdasarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak atau Komnas, atau maaf bukan Komnas tetapi KPPPA, yang ini si Linda Amalia ini mengungkapkan bahwa kasus kekerasan di dalam rumah tangga pada tahun 2009 itu sebanyak 143.586 kasus, dan juga pada catatan akhir di tahun 2018 selama tahun 2017 itu sendiri Indonesia terdapat 384.446 kasus terhadap perempuan yang dilaporkan dan juga ditangani, yang terdiri dari 335.062 kasus yang bersumber di 34 provinsi. Pengadilan Agama juga mencatat adanya 335.306 kasus kekerasan yang terjadi di ranah personal terhadap istrinya. Data juga pengaduan langsung ke Komnas Perempuan menunjukkan tren yang sama. Dalam artian faktor-faktor di dalam sebuah kekerasan di dalam rumah tangga ini salah satunya karena ketimpangan ekonomi antara perempuan dan juga laki-laki. Ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan adanya KDRT di dalam rumah tangga, karena memang kebutuhan yang menghimpit di keluarga tersebut, tetapi pemasukannya yang tidak sesuai.
Kemudian juga penggunaan kekerasan sebagai jalan keluar suatu topik. Nah, ada memang beberapa, bukan ada beberapa, tetapi memang banyak sekali sesuai dengan jumlah kasus yang baru saja saya sampaikan, bahwa kekerasan anggap acap kali selalu dijadikan sebagai bentuk jalan keluar di dalam problem yang ada di sebuah keluarga. Padahal tanpa adanya kekerasan, dengan cara kita berdiskusi, dengan cara kita bermusyawarah dengan baik, tentu itu bisa menjadikan salah satu jalan keluar apabila terjadinya problem masalah di dalam intern keluarga. Tetapi acap kali bahwa emosional yang terlalu tinggi membuat kita tidak bisa berpikir secara jernih, sehingga membuat kita selalu bahwa dengan kekerasan bisa membuat masalah itu bisa segera selesai. Kemudian juga otoritas di dalam, kalau laki-laki itu dalam pengambilan keputusan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa laki-laki merupakan pemimpin di dalam rumah tangga, bukan berarti menjadikan laki-laki tersebut bisa berbuat sedemikiannya atau berbuat semaunya. Dan juga walaupun suami memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan, bukan berarti juga dengan pengambilan keputusan selalu dilakukan dengan cara kekerasan. Dan juga hambatan-hambatan bagi perempuan untuk meninggalkan setting di dalam keluarga itu sendiri. Nah, selain KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga, yang sudah ada hukuman-hukuman yang terlampir secara perundang-undangan, di dalam Islam pun juga ditentukan bahwa kekerasan di dalam rumah tangga itu tertera di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله حليم قدير. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan juga dari seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal, dan sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha meneliti. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada di atas, dengan memperhatikan yang ada di dalam kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 13, dikatakan bahwa dengan kekerasan merupakan suatu tindakan penindasan kesombongan, kerusakan, dan juga menghilangkan baik dasar-dasar manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Nah, jika Islam sudah diamalkan, kemudian juga sudah dipahami, tetapi masih tetap sama saja melakukan KDRT, maka tentu hal tersebut akan menciderai nilai-nilai yang ada di dalam agama Islam itu sendiri. Jauh di mana perilaku itu tidak hanya sekedar menjelekkan atau juga bisa menghancurkan citra di Islam. Jauh dari sunnah Rasulullah SAW, karena sesungguhnya tindakan seperti itu ternyatanya keluar juga dari rambu-rambu etika Islam. Karena di Islam pun juga sudah diajarkan etika-etika Islam itu sebagaimana mestinya, sebagaimana baiknya, agar menjadi keluarga yang harmonis. Nah, sedangkan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang berbunyi, ingatlah aku berpesan agar kalian berbuat baik terhadap perempuan, karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian, padahal sedikit pun kalian tidak berhak untuk memperlakukan mereka kecuali dalam hal kebaikan. Nah, dengan demikian juga Rasulullah telah memprediksi bahwa problem relasi gender yang timpang akan terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Untuk itu beliau mengisyaratkan bahwa laki-laki memang memiliki potensi untuk melakukan kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan.
Di sisi lain, Rasulullah mengisyaratkan bahwa perempuan berhak memperoleh sebuah perlindungan dan juga terbebas dari segala macam penindasan ataupun hal-hal yang membuat batin maupun psikis perempuan itu terganggu. Karena di dalam hadis yang berbunyi, man la yarham la yurham, barang siapa yang menyayangi maka tidak akan disayangi. Mungkin itu saja terkait dengan kekerasan di dalam rumah tangga. Apabila dalam penyampaian terdapat banyak salahnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.